warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Miftahul Nikmah dengan NIM 0603032062. Dalam kali ini saya akan membahas mengenai merencanakan audit. Tugas video ini ditugaskan untuk penilaian UTS dan UAS dalam mata kuliah auditing pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Salim MAG. Di materi ini, saya akan membahas mengenai satu pembahasan, yakni komponen proses perencanaan audit. Di dalam komponen proses perencanaan audit, yang pertama akan kita bahas yakni mengenai definisinya itu sendiri. Bahwa perencanaan audit merupakan suatu tahapan awal yang harus dilewati oleh seorang auditor sebelum melakukan kegiatan audit. Di dalam rencana audit terdapat stakeholder-nya, seperti ketua tim audit, lalu setelah itu disetujui oleh klien dan dikomunikasikan kepada auditor dan teraudit. Jika hal ini diimplikasikan ke dalam lembaga pendidikan, maka rencana audit ini tetap juga disusun oleh ketua tim audit dan disetujui oleh pihak instansi sekolah tersebut. Lalu, rencana audit dirancang secara fleksibel agar dapat diubah berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama audit dan memungkinkan penggunaan sumber daya yang efektif. Dan di slide yang selanjutnya, kami akan membahas mengenai tujuan dan langkahnya. Tujuan dari perencanaan audit itu sendiri ialah untuk menetapkan mengapa, bagaimana, kapan, dan oleh siapa audit itu akan dilaksanakan. Lalu, adapun dalam langkah dalam merencanakan audit itu ada 5. Yang pertama, menetapkan audit dan tujuan audit. Jelas bahwasanya ketika kita dalam perencanaan audit, kita terlebih dahulu untuk menetapkan audit itu sendiri. Lalu tentunya menetapkan tujuan audit. Untuk apa tujuan audit ini dilakukan? Lalu yang kedua yakni penentuan berbagai tenaga yang diperlukan dalam pemeriksaan. Jelas bahwasanya sebuah audit itu diperlukan tim agar dalam pemeriksaan itu berjalan secara efektif maupun efisien, dan tentunya di dalam tim ini tidak asal tim, tapi memang yang benar-benar berkualifikasi menjadi auditor. Lanjut yang ketiga, proses pengumpulan informasi atau bukti audit. Seorang auditor ataupun tim auditor jelas harus melakukan pengumpulan informasi atau bukti audit. Ini menjadi hal yang sangat krusial di dalamnya, dikarenakan bahwasanya audit itu sendiri memang mengenai proses yang di dalamnya terdapat segala informasi dan bukti. Maka jelas bahwasanya para auditor diwajibkan untuk melakukan pengumpulan informasi dan mengumpulkan segala bukti audit yang nantinya akan diaudit. Lanjut, yakni yang keempat, mengevaluasi bukti. Setelah kita melakukan pengumpulan informasi, pengumpulan bukti, maka kita harus mengevaluasi bukti maupun informasi tersebut. Apakah benar-benar valid? Apakah telah benar-benar tervalidasi seperti itu? Dan yang kelima, yakni menentukan bagaimana kapannya, lalu bagaimana kepada siapa hasil pemeriksaan disampaikan, bahkan bagaimana tata cara dalam pengauditan itu sendiri. Dan slide yang selanjutnya yakni mengenai manfaat yang diperoleh auditor dari perencanaan audit itu sendiri. Yang pertama, auditor mampu menentukan dan memperoleh bukti-bukti yang berkompeten sesuai dengan tingkat materialitas serta mampu meminimalisir risiko untuk tiap-tiap pos laporan. Inilah gunanya dalam sebuah auditing itu dilaksanakan sebuah perencanaan, yang mana ketika kita membuat perencanaan, otomatis itu akan meminimalisir risiko untuk setiap laporan di dalam pos laporannya. Dan yang kedua, yakni dapat membantu auditor untuk menentukan prosedur audit dalam pelaksanaan pengujian audit, sehingga waktu pelaksanaan dan biaya audit yang sebelumnya sudah diestimasikan dengan baik.
karena auditor mempunyai perencanaan audit yang harus dicapai. Ketika kita melakukan perencanaan yang matang, maka otomatis itu akan menghasilkan estimasi yang lebih bagus. Lanjut yang ketiga, dapat menentukan prioritas mengenai pos laporan mana saja yang memerlukan perhatian khusus dan prosedur audit, serta pos laporan mana saja yang dianggap aman. Ketika kita lagi-lagi melakukan sebuah perencanaan audit di awal, maka kita akan lebih memahami apa saja yang mungkin harus dibutuhkan perhatian khusus dan diperhatikan perhatian khusus yang sangat krusial seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.